Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Al-Quran surah Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan tentang ayat-ayat sebelumnya bahwa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam, wa min abaihim wa dzurriyyatihim, dari ayah-ayah mereka, keturunan mereka, jikalau Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka, maka mereka akan memperoleh amal soleh, bayaran, ganjaran daripada amal perbuatan mereka. Akan tetapi Allah memberikan ancaman di ayat yang sama. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Akan tetapi ketika mereka berbuat syirik kepada Allah, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah akan hapuskan semuanya, lenyapkan segala amal solehnya, bahkan tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang qari pada nanti di akhir zaman diceritakan langsung oleh baginda Nabi SAW, seorang pembaca Al-Quran yang dihinakan nanti di akhir zaman. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka membaca Al-Quran bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syirik di dalam dirinya, ingin dia dikatakan seorang qari dan sebagainya. Maka kita berlindung kepada Allah daripada amalan-amalan yang justru membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khairan katsiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masyaallah hari ini ya luar biasa banget ya, tadi kita sudah mendengarkan dibuka dengan lantutan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 88 yang dibawakan secara apik nih, secara apik dengan guru kita Ustadz Syam. Ini Masya Allah. Bicara masalah tentang ibadah nih, kalau kita beribadah ini merupakan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Nah tetapi ya berbicara tentang ibadah ini haruslah sesuai dengan ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan syariat, dengan ketentuan Al-Quran dan juga ketentuan dari baginda Nabi Rasulullah SAW. Nah jangan sampai salah yang akhirnya justru malah berbentuknya bukan pahala tapi dosa. Nah hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa, temanya adalah masa sih ibadah malah bikin dosa? Nah ini dia. Ini bicara masalah keterkaitan ilmu. Nah ya, Ustadz Maulana mohon izin nih. Ya. Yang kita tahu selama ini semua yang kita kalau bilang ibadah ini pasti nambah pahala. Ya. Nah tapi kalau kita balik lagi kepada tema kita yang kita bahas hari ini bicara masalah ibadah yang malah bikin dosa. Nah pertanyaan nih, bukannya semua ibadah itu baik menambah pahala ya? Nah adakah jenis-jenis Justru ya, yang malah menambah dosa bukan menambah pahala. Mohon izin penjelasannya biar jelas. Terima kasih banyak, luar biasa. Siap. Izin Habib, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau berbicara tentang ibadah yang tidak berpahala adalah ibadah yang bukan karena Allah. Makanya kalau beribadah itu harus karena Allah. Dan karena ini adalah ibadah, maka harus ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Atau ada rujukan, ada namanya dalil nagli. Dalil nagli bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Jangan sampai kita mengada-ada. Inilah yang mungkin biasa dikatakan apa? Bid'ah. Maka pembagian amalan, ibadah haram untuk dikerjakan bila tidak ada dalil. Itu yang paling utama. Itu konsepnya, rumusannya. Makanya ada ibadah yang tidak dianggap pada yang lainnya. Contoh, dia berdiri. Pada waktu kita sholat berdiri. Tapi kalau berdiri, maaf, dengan niat ibadah tapi di luar sholat, itu tidak boleh. Maaf ya, tidak ada tuntunan dalam syariat. Contoh menambah-nambah, tapi juga tidak boleh mengurangi. Contoh, dia sholat tanpa wudhu. Hati-hati. Apalagi mengurangi terhadap amalan yang sudah disyariatkan. Rukun salatnya dikurangi atau salat maghribnya dikurangi jumlah rakaatnya. Jangan juga menambah. Tapi dalam hal untuk penyemangat, contoh supaya kita salat tepat waktu, makanya kita pakai jam tangan, pakai handphone, pakai alarm. Betul. Kita bertasbih, ada hitungannya. Betul. Saya pakai tasbih. Kita lanjut lagi nih ya, ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Banyak orang nih kadang-kadang suka salah pengertian. Kayak tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana. Contoh aja, saking semangatnya ibadah gitu ya. Sholat zuhur 5 rakaat. Gak boleh, gak ada tuntunannya. Bahkan kalau ini beda lagi, mungkin gak kelihatan se ekstrim itu. Ada orang yang memilih gak tidur ya. Gak tidur sholat terus semalaman. Puasa terus setahun. Sampai gak nikah. Karena ini ingin menjadi ahli ibadah katanya. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang itu termasuk ke dalam orang-orang yang melebih-lebihkan ibadahnya dan dapat dikatakan orang ini bukan ahli ibadah seperti apa yang sebenarnya dikatakan ahli ibadah seharusnya? Atau bagaimana penjelasannya? Kita minta penjelasannya dari guru kita nih Habib Abdullah, mohon izin Bib. Siap, Bang Fadli. Silakan. Nah, mohon izinnya Bang Fadli, Ustaz Siap Maulana, Bib, Ustaz Syam. tafadhol Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini penting banget pembahasan kita hari ini, yaitu agar kita tahu bagaimana cara kita beribadah dengan benar. Dan telah dikatakan oleh Sahibuz Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan siapapun yang beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya akan tertolak waliyadzubillahi ta'ala. Nah, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW sudah ada sebenarnya pertanyaan seperti ini Bang Fadli. Tapi subhanallah ketika itu ia bertanya dengan istri baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana sih ibadahnya baginda Nabi. Ya jelas baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling gemar beribadah. Bahkan ibadahnya melebihi makhluk apapun. Tapi di sini baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya aku sholat tapi juga aku tidur. Aku juga puasa tapi juga aku berbuka. Dan juga aku menikahi para wanita kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang menolak daripada sunnahku ataupun ajaranku, maka ia bukan daripada golonganku. Nah ini perlu difahami dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukallaf. Orang yang diberikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani terhadap seseorang melainkan yang ia mampu. Tentu seseorang itu kalau dia puasa setahun penuh kayaknya nggak bakalan mampu ataupun
nggak tidur, nggak Betul. tidur. Makanya kita juga dalam ibadah itu kalau kita pelajari dalam fardu-fardu wudhu itu ada tartib. Ada tartib, pasti belakangnya pasti ada tartib. Pertama niat, kemudian membasuh muka, kemudian apa lagi? Mencuci daripada tangan, mengusap daripada kepala, kemudian mencuci daripada kaki. Yang keenam apa? Tartib. Makanya kita juga dalam beribadah pentingnya tartib nih. Pentingnya mengikuti tata tertib. Dan apalagi alhamdulillah kita pernah di pesantren, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan hidayah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihatin di pesantren itu ada tata tertib tuh yang wajib diikutin. Tidurnya harus jam sekian, bangunnya jam sekian, kemudian ngikut kelasnya jam sekian dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya pelajaran dasar bagi kita agar kita juga di dalam kehidupan perlu mengatur tata tertib. Jadi jangan overdosis. Akhirnya ibadahnya overdosis, jadi ibadah yang lainnya nggak dapat dan juga nggak dapat daripada fadilatul ibadah itu sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana kita beribadah dengan ilmu, insya Allah Nah, inilah pentingnya ilmu, jangan sampai tersesat. Nanti nggak bisa membedakan yang mana yang ibadah, yang mana yang bukan. Dianggap semuanya ibadah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah sekarang kita mendengarkan terlebih dahulu ada segmen Ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Terima kasih banyak Mas Fadli, izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita sekarang masuk di segmen Ensiklopedia Islam, dan Ensiklopedia Islam siapa mereka ya Allah? Orang yang tidak mau berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam bisawab. Sumber daripada cerita atau riwayat ini memberikan kita pelajaran bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setelah kita mendengarkan Ensiklopedia Islam dan mendengarkan tausiah daripada guru-guru kita, Masya Allah, untuk jamaah yang mau bertanya langsung saja kirimkan pertanyaannya yang ada di bawah ini ke sosial media Islam Itu Indah. Kirimkan baik itu melalui Twitter ataupun Instagram Islam Itu Indah ataupun Facebook dan email, karena sesaat lagi akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.